Kreatif Islamic Parenting, sukses mendidik anak dari bayi hingga menjelang balik, karya Syekh Dr. Naif Al-Quraisy, konsultan parenting dan keluarga di Saudi Arabia. Bagi seorang muslim, anak adalah aset paling berharga, tidak saja untuk dunia, tetapi juga untuk kehidupan akhiratnya. Maka apa yang disebut sebagai anak soleh menjadi dambaan setiap orang tua. Mereka adalah penyejuk mata kala mereka tumbuh menjadi generasi takwa atau bahkan menjadi teladan insan beriman. Namun, tiada hasil tanpa upaya. Anak soleh adalah cita-cita yang harus dibayar dengan harga bernama usaha. Ikhtiar manusiawi untuk menjemput rahmat dan takdirnya bernama keluarga surga. Harapan dan usaha tentu tidak akan efektif tanpa dipadu dengan pengetahuan yang memadai tentang bagaimana mencetak generasi soleh-soleha seperti yang diharapkan. Penulis buku ini, Syekh Dr. Naif bin Muhammad, seorang sarjana spesialis bidang pendidikan anak kebangsaan Saudi Arabia, mengulas tentang konsep dan teori dasar dalam pendidikan anak, juga trik dan tips penerangannya dalam kehidupan praktis. Disusun dalam bentuk poin-poin penting dengan bahasa yang mengalir dan mudah dimengerti oleh semua lapisan masyarakat. Poin pertama, tanamkanlah keimanan sebelum Al-Quran. Anak kecil hanyalah seperti tunas kayu yang kering selama tidak disiram dengan air iman kepada Allah dan percikan amal soleh, meskipun ia memiliki segudang pengetahuan, keterampilan, dan prestasi. Kita sering terlalu buru-buru menuntut anak agar hafal Al-Quran sebelum iman menancap kuat di dalam jiwa mereka. Oleh karena itu, kita saksikan sebagian anak-anak penghafal Al-Quran demikian mudah mereka menghafal, tetapi dada mereka kosong dari ajaran dan adab-adab Al-Quran. Sesungguhnya, jika kalimat tauhid dan kecintaan kepada Allah telah menancap kuat di dalam jiwa anak sejak kecil, maka kedua orang tuanya tidak akan mengalami kendala dan kesulitan untuk mendorong anak melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya ketika ia dewasa. Menanamkan kecintaan kepada Allah di dalam jiwa anak merupakan pondasi utama bagi sang anak dalam menauhidkan Allah dan sebagai kunci ketaatan kepadanya. Seorang anak sangat bergantung dan sangat mudah dipengaruhi oleh orang yang berbuat baik kepadanya. Apabila seorang anak mengetahui bahwa yang menciptakan dirinya adalah Allah, yang memberi rezeki adalah Allah, yang memberi makan, minum, dan menyembuhkannya adalah Allah, maka dia akan lebih mencintai Allah dan lebih semangat dalam melaksanakan perintah-perintahnya. Imam Al-Ghazali berkata, anak adalah amanah bagi kedua orang tuanya. Hatinya yang suci, bersih adalah permata yang sangat mahal dan masih bersih dari segala goresan dan coratan. Jiwanya mudah menerima setiap goresan, akan menyukai apa saja yang didekatkan kepadanya. Jika ia diajarkan kebaikan dan dibiasakan melakukannya, maka dia akan tumbuh dalam kebaikan, bahagia di dunia dan di akhirat. Kedua orang tua dan guru-gurunya akan mendapatkan pahala. Sebaliknya, jika dibiasakan dalam keburukan dan dibiarkan tumbuh seperti binatang, maka dia akan sengsara dan binasa. Dia dan orang tuanya pun akan menanggung dosa. Anak kecil seperti tanah yang subur. Jika ditanami benih yang unggul, maka ia akan menghasilkan tanaman dan buah-buahan yang berkualitas tinggi. Namun jika tanah itu dibiarkan dan ditelantarkan, maka akan tumbuh duri dan pepohonan yang tidak bermanfaat. Hendaklah kedua orang tua menanamkan iman dan merawatnya di dalam jiwa anak-anak mereka, menanamkan keagungan Allah dan membebaskan hati mereka dari ketergantungan kepada selain Allah. Kedua orang tua hendaklah menjadi teladan bagi anak-anak mereka. Seandainya ayah dan bunda memberikan puluhan nasihat kepada anak, maka nasihat itu tidak akan membekas selama keduanya tidak merealisasikan dalam sikap dan perbuatannya
sebagai orang tua. Hendaklah orang tua atau pendidik bersikap proporsional dalam mengajarkan konsep keimanan kepada anak. Hendaknya jangan mengajarkan sesuatu yang belum mampu mereka pahami atau lakukan, atau memaksa mereka untuk memahami sesuatu yang belum dibebankan syariat kepada mereka. Bahkan kendati sudah disyariatkan sekalipun, hendaknya orang tua atau pendidik mengajarkannya dengan lemah lembut dan penuh hikmah. Karena Islam merupakan agama pertengahan, tidak meremehkan dan tidak berlebihan. Poin kedua, pujilah kebaikan anakmu, maka selanjutnya Anda akan mendapatkan kebaikan mereka secara cuma-cuma. Menyebutkan kebaikan dan keahlian seseorang, kemudian memujinya, termasuk metode pendidikan nabawi. Tujuannya adalah untuk mendorong semangat dan jiwa seseorang untuk melakukan yang lebih baik lagi, dengan syarat yang dipuji memang benar adanya dan diberikan dalam porsi yang proporsional, tidak berlebihan. Coba Anda bayangkan bagaimana kiranya perasaan seorang anak jika ia mengetahui bahwa bunda, ayah, atau gurunya menunggu-nunggu pertanyaan yang diajukannya di antara teman-temannya yang lain. Kita melihat dalam hadis bagaimana Rasulullah memotivasi dan mengarahkan potensi Abu Hurairah untuk meraih prestasi, yaitu menghafal hadis dan memperhatikannya. Ketika kita para orang tua memuji, mendorong, dan mendukung perbuatan baik yang dilakukan oleh anak kita, maka kita telah membantu mereka untuk menjaga, menambah, dan membiasakan perbuatan tersebut. Karena sifat baik atau positif harus dikembangkan dan dijaga. Jika tidak, maka dia akan layu seperti bunga yang layu. Sebagai contoh, kisah Salamah bin Al-Aqwa di perang Zulqarnain saat rombongan kafilah kaum muslimin pulang dari Madinah, sementara Salamah dalam keadaan cedera dan terluka. Salamah menuturkan bahwa Rasulullah bersabda, sebaik-baik prajurit penunggang kuda saat ini adalah Abu Qatadah, sedangkan sebaik-baik prajurit pejalan kaki adalah Salamah. Kemudian Rasulullah memberikan 2 bagian ghanimah kepadaku, yaitu bagian untuk pasukan berkuda dan bagian untuk pejalan kaki. Kemudian kami kembali ke Madinah dan kami membonceng di belakang Rasulullah dengan menaiki unta beliau. Sangat disayangkan banyak sekali seseorang yang memiliki potensi, namun potensi yang ada pada diri mereka terpendam. Bahkan potensi itu akhirnya mati bersama kematian mereka. Potensi itu pun pudar dan sirna karena tidak ada yang memotivasinya dengan kalimat-kalimat positif. Sebagian anak merasa dirinya tidak mampu melakukan sesuatu, padahal dirinya hanya diliputi rasa minder. Maka ubahlah rasa minder itu dengan memberinya motivasi dan keyakinan bahwa ia memiliki talenta dan keistimewaan. Munculkanlah dan doronglah ia untuk menampakkan potensinya, agar anak tersebut memiliki rasa percaya diri. Cara ini dapat membantu meningkatkan semangat meraih kesuksesan pada diri anak, dan satu kesuksesan akan melahirkan kesuksesan yang lainnya. Sebagian orang tua sebenarnya tidak menyangkal dampak positif memberi pujian dan sanjungan. Mereka percaya terhadap dampak positifnya, bahkan mereka meyakininya. Tetapi karena di memori kedua orang tua telah terbentuk perspektif buruk tentang si anak, maka orang tua melihat tingkah laku anaknya hanyalah berupa keburukan belaka. Ajaklah anak-anak bicara dengan penuh kebanggaan tentang potensi dan kemampuan positif yang mereka miliki, karena hal itu akan menjadi jembatan bagi Anda untuk memunculkan kemampuannya dan menjadi sarana dalam berdialog dan berkomunikasi secara terbuka antara orang tua dan sang buah hati. Seandainya kekurangan, aib, dan hal-hal negatif lainnya itu ibarat penyakit menular yang menimpa seluruh anggota tubuh kecuali satu anggota tubuh saja, maka pujian adalah obat untuk anggota tubuh yang masih sehat.